Bapa di surga, biarlah ini yang kami nyanyikan bukan hanya suatu pujian yang keluar dari mulut kami, tetapi keluar dari hati kami yang paling dalam, untuk menyatakan bahwa kami mau setia sampai akhir hidup kami. Seperti Rasul Paulus setia sampai akhir hidupnya, seperti Yesus setia sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib. Bapa, kami rindu keadaan apapun di dalam dunia, kami tetap setia kepadamu. Kami rindu Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya di Jumat Agung hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat menggugah kami, menguatkan kami, memberikan iman, memotivasi kami, meneguhkan kami di dalam mengikuti Engkau. Kami percaya kematian-Mu itu tidak pernah sia-sia, akan membangkitkan iman kami, akan membangunkan trust kami dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Sampai hari ini Engkau masih memberitakan firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu yang Kau pakai di seluruh dunia untuk membangun anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Pada malam ini biarlah semua jemaat yang mendengar dapat diberkati Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah dan bersabdalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Baik saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan tema kita pada tahun ini, yaitu Become Useful Christian, yaitu kematian Kristus yang berguna, kematian Kristus yang menjadi berkat. Baik, kita akan membaca firman Tuhan menjadi dasar kita dalam kita berpikir dan merenungkan kebenarannya, yang diambil di dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Matius 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-46. Kita akan baca silih bergantian saudara yang dikasih Tuhan. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita melihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkatalah, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung, hari kesengsaraan Kristus dan hari kematian Kristus.
Hari ini sekali lagi kita berbicara tentang kematian. Ya, karena pas tentang kematian, memperingati kematian Tuhan Yesus. Saudara, kita semua tentu pasti mati, saudara. Tetapi yang terpenting ketika kita mati, apa dampak pengaruh kematian kita? Itu yang sangat penting. Semua mati. Tetapi apakah semua orang yang mati pada saat mati, perbuatannya, karyanya, tindakannya, hidupnya itu berdampak atau berpengaruh? Saudara, kita jangan berpikir setelah aku mati dampaknya apa, pengaruhnya apa. Gak usah dipikirin. Terserah, mau berdampak negatif terserah, mau berdampak positif terserah. Saudara, yang penting saya hidup seperti ini. Saudara, hidup konsep seperti ini adalah hidup yang konsep yang pasif. Jangan kita hidup seperti itu, saudara. Dalam hidup ini kita harus punya persepsi. Setelah saya mati, tindakan saya, perbuatan saya, karya saya harus berguna bagi orang lain yang masih hidup di dunia ini. Itu yang harus ada dalam persepsi hidup kita. Siapa yang tidak tahu saudara Martin Luther King Junior, seorang pendeta, seorang aktivis anti rasialisme yang ada di Amerika, peraih Nobel pada waktu tahun 1968. Ketika dia sedang berpidato, ternyata dia ditembak, mati, saudara. Kematian Martin Luther King Junior sangat berpengaruh bagi dunia, khususnya bagi Amerika Serikat. Tindakannya, karyanya sangat-sangat berarti bagi dunia. Saudara, pidatonya membawa perubahan, persamaan hak kulit putih dan kulit hitam selama 11 tahun, dari tahun 1957 sampai 1968. Ia berpidato tentang hal-hal persamaan hak. Pidatonya yang sangat terkenal dalam bukunya yang terkenal, I Have a Dream. Saya mempunyai mimpi. Pidato itu menggugah banyak orang, membawa berkat bagi Amerika, saudara. Akhirnya dia mendapatkan Nobel perdamaian termuda, saudara. Termuda di antara yang lain. Akhirnya dia mendapatkan setelah Martin Luther King Junior, pemerintah memberikan penghargaan. Pemerintah Amerika menetapkan satu hari libur khusus di bulan Januari untuk mengenang perjuangan karya Martin Luther King Junior. Mungkin saudara ingin bertanya, kenapa sampai Martin Luther King Junior mempunyai tekad dapat melakukan suatu perubahan bagi dunia dan khususnya bagi Amerika? Karena ada semboyan yang menggugah hatinya selama hidup. Dia berkata demikian, jika seorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan sampai akhirnya hidupnya, maka kehidupannya tidak berharga. Sekali lagi, saudara, jika seorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan sampai akhir hidupnya, maka kehidupannya tidak berharga.
yang ada di dalam Martin Luther King Junior ini, saudara. Dikatakan jika seorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan, berarti ada sesuatu yang harus diperjuangkan, yang harus ditemukan. Dalam hal ini adalah kemanusiaan yang sederajat antara kulit putih dan kulit hitam yang harus diperjuangkan. Dan itulah dia menemukan sesuatu harus diperjuangkan. Terus perjuangan itu harus sampai akhir, sampai mati. Baru ketika dia mati, Martin Luther King Junior berkata, ketika dia mati, maka perjuangannya, maka hidupnya itu berharga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang menggugah Martin Luther King Junior untuk melakukan suatu perjuangan yang positif, mati tetapi berguna bagi banyak orang, mati menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita juga melihat saat kematian Tuhan Yesus. Apakah kematian Tuhan Yesus itu sia-sia? Kematian Tuhan Yesus itu menjadi berkat bagi kita, umat Allah, khususnya bagi yang percaya kepada Dia. Saudara, mari kita lihat perikop yang kita baca. Ada beberapa yang terjadi saat-saat Tuhan Yesus mati. Yang terjadi saat-saat Tuhan Yesus mati, itulah yang menjadi berkat bagi kita sekalian. Yang pertama, saat Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Baik Allah dari atas sampai bawah itu terbelah di dalam ayat 51. Saudara, peristiwa ini bukan suatu peristiwa kebetulan, saudara, bukan. Kita harus catat peristiwa ini bukan suatu kebetulan. Baik Allah panjangnya 18 meter, dari atas sampai bawah itu 18 meter. Di sana dari atas menunjukkan itu ruang Maha Kudus. Bawah menunjukkan ruang kudus. Di mana dari atas sampai ke bawah yang 18 meter itu saat kematian Tuhan Yesus terbelah dua. Sekarang apa artinya baik Allah itu terbelah dua, saudara? Artinya yang pertama, baik Allah terbelah dua menunjukkan runtuhnya ceremonial law, runtuhnya upacara-upacara dalam tradisi-tradisi perjanjian lama. Pada saat Tuhan Yesus mati, saudara, persembahan korban bakaran, persembahan korban ukupan, persembahan sajian, persembahan akan kambing, akan darah binatang, ibadah tiap tahun harus ke Silo, harus doa menghadap Yerusalem, saudara, dan sebagainya, itu dihapus. Puji Tuhan, saudara, bahwa tradisi-tradisi itu dihapus oleh Tuhan oleh kematian. Itu menjadi berkat bagi kita. Coba bayangkan, saudara, coba kita bayangkan, kalau tidak dihapus, kita tiap tahun, saudara, harus ke Yerusalem, ke Bukit Sion untuk memberikan korban. Dan ketika Tuhan Yesus mati, kita tidak perlu lagi ke sana. Bayangkan, saudara, ketika berdoa pada perjanjian lama, di sana dikatakan, ketika berdoa menghadap Yerusalem, itu terjadi dari mana? Daniel pasal 6 ayat 10. Di sana Daniel berdoa menghadap Yerusalem. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati,
itu tidak ada lagi. Kita boleh bebas berdoa kepada Tuhan, menghadap Tuhan dalam kondisi situasi yang paling enak, yang paling nyaman. Disitulah kita menghadap Tuhan, disitulah kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Kalau setiap kali kita minta pengampunan dosa, setiap kali kita minta penghapusan dosa, setiap kali kita minta kesalahan, kita tidak perlu lagi bawa korban. Kita tidak perlu lagi bawa kambing, domba, merpati. Itu cukup mahal. Bagaimana orang yang tidak punya? Apakah ini bukan berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui kematian daripada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, bayangkan jika tidak ada kematian Tuhan Yesus, seremonial tetap ada sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya. Arti yang kedua, terbelahnya bait Allah di dalam ruang kudus, dan ruang kudus itu yang terpisah itu terbelah dua, akhirnya menjadi satu ruangan. Dua ruangan menjadi satu ruangan. Artinya tirai atau gap itu diruntuhkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus, saudara. Apa artinya ini, saudara, bagi kita? Artinya tidak ada lagi tembok pemisah di dalam peribadatan kepada Tuhan. Tidak ada lagi, saudara. Tidak ada perpisahan peribadatan antara orang bangsa Israel, antara orang non-Israel, antara laki-laki dan perempuan dipisahkan, saudara. Tidak ada. Tidak ada antara kafir dan tidak ada non-kafir. Tidak lagi antara bersunat dan tidak ada lagi yang tidak bersunat. Tidak ada. Tidak lagi peribadatan kamu. Bagian sana adalah bagian orang yang budak-budak. Yang di sini adalah bagian-bagian tuan-tuan. Tidak lagi ada pemisahan seperti itu, saudara. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 28. Tidak ada lagi perbedaan orang Yahudi, orang non-Yahudi, antara laki-laki dan perempuan, antara budak atau merdeka, semua disatu di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28. Saudara, indah sekali kematian Tuhan Yesus, memberi berkat. Yang ketiga, berkat apa? Ketika bait Allah terbelah dua, artinya ketika kita menghampirinya Allah, kita tidak perlu lagi ada seorang imam yang menjadi perantara untuk membawa doa kita, pengampunan, penebusan salah kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati, kita sudah dipanggil menjadi imamat, orang-orang imamat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara, di sana dikatakan apa? Doti bisa bacakan? Kita adalah imamat rajani. Tidak usah dibaca, sudah, saudara. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah sebagai imam langsung yang diberikan hak Tuhan kepada kita. Akhirnya kita langsung ketika kita mau menghampiri Tuhan, menghampiri Allah, itu langsung kita kepada Dia. Betapa berharganya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling enak itu kalau kita belanja, beli sesuatu nggak pakai perantara, bukan? Ketika kita beli sesuatu, kita langsung dengan penjualnya, enak. Daripada perantara bisa terjadi error. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus membuka pintu
supaya kita sebagai orang yang percaya bisa langsung datang kepada Allah, berani datang menghampiri tata Allah untuk berdoa, untuk menyembah, untuk memuliakan Dia. Saudara, jangan sia-siakan, saudara. Tuhan Yesus mati membuka pintu, kita datang beribadah, kita datang dengan Dia, Tuhan yang hidup. Mari kita gunakan kesempatan itu. Kalau sudah pintu sudah ditutup, tidak ada kesempatan lagi kita dapat menghampiri Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah berkat yang Tuhan berikan ketika baik Allah terbelah dua. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi? Dikatakan gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Seperti ini belum pernah terjadi sebelum Tuhan Yesus di daerah Israel. Belum pernah. Gempa bumi ditambah dengan bukit-bukit yang berbatu bersamaan terbelah, saudara. Coba kita lihat, kita coba sejenak berpikir, kenapa ditulis bukit-bukit batu terbelah? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau gempa bumi, bukit-bukit terbelah, mungkin itu normal atau pecah lah. Tetapi ketika gempa, bukit-bukit yang berbatu itu bukan hanya pecah, tapi terbelah. Ada yang mengatakan terbelah dua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Matius menulis bukit-bukit berbatu? Apa maksudnya? Menunjukkan bahwa bukit-bukit yang berbatu itu sangat kokoh, sangat kuat, tidak mudah pecah, apalagi terbelah. Sekali lagi, pada saat Yesus mati, pada saat itulah ada gempa bumi dan bukit-bukit berbatu itu yang keras itu bukan pecah, tapi terbelah. Sekali lagi, ini bukan kebetulan, tapi adalah menunjukkan kuasa Tuhan yang dahsyat sekali. Saudara, mungkin kita bertanya, saya bertanya ketika mempersiapkan khotbah ini, kenapa kematian Tuhan Yesus ditunjukkan dengan kuasa Allah yang begitu dahsyat, yang belum pernah terjadi? Gunung-gunung dan bukit-bukit yang berbatu yang keras itu terbelah. Mengapa itu terjadi, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sangat-sangat mengerikan. Belum pernah terjadi juga orang-orang seperti Tuhan Yesus. Dipukul, dicambuk dengan ujung yang berduri, dipaku, dimahkotai duri, ditobak, diludahi, diolok, dihina. Ibu Doroti Pak, sudah almarhum Rektor STT Bandung, ketika mengajar kami tentang kristologi, Ibu Doroti Pak mengatakan, harusnya waktu itu tidak boleh terjadi pengadilan bagi Yesus dan tidak boleh ada penyalipan, karena itu melanggar hukum. Tapi itu terjadi dan dipaksakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua dialami oleh Tuhan Yesus
yang tidak berdosa. Penderitaan yang amat sangat dalam. Sekali lagi, yang belum pernah dialami, mungkin belum ada orang yang akan mengalami sampai akhir zaman. Tetapi saudara, dalam situasi seperti itu, disitulah kuasa Allah nyata. Disitulah kemuliaan Allah terlihat, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran ahli-ahli teologi termasuk Matthew Henry mengatakan demikian. Gempa bumi dan bukit berbatu terbelah dua, itu adalah pancaran kemuliaan Allah, pancaran kedahsyatan Allah versus penghinaan yang paling hina di muka bumi. Sekali lagi saudara, ini indah kalimat dari ahli teolog Matthew Henry. Gempa bumi ditambah dengan bukit berbatu yang terbelah dua, itu adalah pancaran kemuliaan Allah, pancaran kedahsyatan Allah versus penghinaan yang paling hina di muka bumi. Ini satu berkat yang kita terima, saudara, saat kita mengikuti Yesus, saat kita melayani Tuhan Yesus. Ada penderitaan yang amat dalam. Disitulah kasih Allah berlimpah-limpah. Disitulah mujizat Allah yang dahsyat, yang besar terjadi, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingat cerita Daniel di lubang singa? Saudara, dia tidak mau menyembah Darius sebagai Tuhan. Barang siapa yang menyembah Allah lain selain Darius akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Daniel tetap tidak melakukan hal itu. Daniel tetap menyembah kepada Allah Yahweh, ditangkap. Imannya kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan yang begitu dalam, kasihnya kepada Tuhan begitu setia, akhirnya mengalami suatu berhadapan dengan kematian di lubang singa. Mengikut Yesus akan berhadapan dengan kematian di lubang singa. Tetapi kasih karunia Allah, mujizat Allah diberikan, dinyatakan pada saat itu. Akhirnya Daniel dilempar ke dalam gua singa, lubang singa. Singa pun tidak mengaum-ngaum, singa pun tidak mencabir-cabir Daniel. Heran bukan? Ada seorang malaikat lagi di sana. Ajaib bukan? Daniel tidak mati. Orang-orang yang membawa Daniel, menjebloskan Daniel, dijebloskan di dalam lubang singa bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Belum sampai di dasar sudah mati. Saudara, apa yang menunjukkan hal ini, saudara? Sekali lagi, ketika kita mengikut Kristus, ketika kita melayani Dia, ketika kita setia kepada Dia, makin ada tantangan, makin ada pergumulan yang semakin dalam. Disitulah kasih karunia Allah dinyatakan semakin dahsyat. Saudara, dengan jujur, pelayanan saya di GPMII Pospei Denpasar lebih berat, banyak tantangan dan pergumulan. Belum pernah saya alami ketika pelayanan di gereja-gereja sebelumnya. Artinya pelayanan sini berat, banyak tantangan. Tetapi saudara, ketika pelayanan di sini
saya melihat, saya merasakan, saya mengalami kuasa Allah, mujizat Allah, kekuatan Allah itu lebih besar dan lebih dahsyat, saudara. Akhirnya saya katakan kepada teman-teman, kalau kita mau melayani Tuhan yang gampang-gampang, kita tidak akan melihat kedahsyatan Allah. Kalau kita melayani Tuhan di dalam zona nyaman, kita tidak akan melihat mujizat yang hebat terjadi. Jangan pernah minta, Tuhan, aku mau minta pelayanan yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Jangan, saudara. Minta Tuhan tantangannya apa, pergumulan apa yang harus aku kerjakan. Tidak apa-apa apa yang tantangan. Kita percaya Tuhan sudah menyatakan ketika Tuhan Yesus mati, kuasa Allah, kemuliaan Allah melampaui daripada segala penderitaan, menyatakan mujizat terbesar di dalam sepanjang masa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua. Gunung bumi bergoncang dan bukit-bukit terbelah. Yang ketiga, apa yang terjadi? Di dalam ayat 54, di sana dikatakan, di dalam 54, di sana dikatakan, saudara, 54 saya bacakan bagi saudara. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Saudara, kita lihat siapa orang yang pertama kali yang mengatakan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Anak Allah pada saat Yesus mati. Siapa? Dituliskan yang pertama kali pada saat Yesus mati yang menyatakan Yesus adalah Allah, Anak Allah, adalah kepala pasukan, prajurit-prajurit. Siapakah mereka, saudara? Siapakah kepala pasukan itu? Siapakah prajurit-prajurit itu? Jelas mereka bukan orang Israel, tapi orang Romawi, saudara. Bagi orang Romawi mengatakan Yesus adalah Tuhan itu tidak mudah, saudara. Pada saat Yesus dipukul, pada Yesus dipaku, pada Yesus dihina, pada Yesus tidak berdaya, apa gampang berkata Yesus itu Allah. Rasul Petrus, saudara, coba kita lihat Rasul Petrus yang pernah mengatakan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Anak Allah di dalam Matius 16:16. Tetapi saudara, seperti itu Petrus lari, bukan lari tapi menyangkal Yesus 3 kali. Berani dia berkata lagi Yesus Anak Allah. Tidak pernah keluar dari mulutnya ketika Tuhan Yesus mati. Tetapi yang keluar dari mulut itu, Yesus adalah Allah, yaitu bukan bangsa Israel, bukan umatnya, tetapi adalah bangsa Romawi. Ironis bukan? Ironis. Tetapi ini tentu ada suatu pembelajaran yang Tuhan memberikan kepada kita. Apa maksudnya? Saudara, sekali lagi, saudara, ketika kepala pasukan prajurit itu, Tuhan Yesus mengubah hati mereka. Itu tidak mudah, pasti tidak mudah. Ketika mereka melihat gempa bumi, gelap gulita,
Bait Allah terbelah dua. Kekuatan Tuhan Yesus dalam menghadapi penganiayaan kok begitu kuat. Ini bukan orang biasa. Mereka sedang berpikir. Saudara, akhirnya mereka bukan satu orang loh saudara, bukan kepala prajurit, tetapi kepala prajurit dan prajurit-prajurit mereka berkata apa? Kalimat apa saudara? Sungguh ia ini anak Allah. Sungguh menunjukkan apa saudara? Sungguh iya, sungguh itu benar, sungguh itu pasti dia anak Allah. Sungguh artinya dalam bahasa Yunani, sungguh ketika mengucapkan itu tidak ragu-ragu, dari hati yang paling dalam, suatu ada trust di dalam dirinya, dia mengatakan demikian. Sama saya mengatakan, Linda adalah sungguh istri saya. Itu adalah suatu kalimat yang tidak ragu-ragu, suatu keyakinan yang pasti, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang yang tadinya melawan Tuhan Yesus, membunuh Tuhan Yesus, tapi dalam saat itu juga mereka percaya kepada Tuhan. Saat itu juga mereka mengakui Yesus adalah Allah. Saudara, artinya oleh kematian Yesus, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang begitu keras melawan Allah, oleh kematian orang itu bisa percaya kepada Allah. Amin saudara. Ini suatu hal yang baik bagi kita. Artinya kematian Kristus itu dapat mengubah orang. Jangan berkata, tidak mungkin dia bisa mengenal Yesus. Berarti kita sudah melawan Allah dengan kalimat kita sendiri. Siapakah kita? Kepala prajurit yang mempunyai pandangan yang kokoh, prinsip yang kokoh, yang tidak mudah diubah. Saat itu juga oleh kematian Kristus dapat diubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau bicara lebih dalam lagi saudara, apa artinya kepala pasukan dan prajurit-prajurit mengatakan sungguh ini adalah anak Allah? Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah menunjukkan sebelum pada waktu saat Tuhan Yesus mati, kebenaran adalah tetap kebenaran. Tidak mungkin itu ditutupin. Yesus adalah Allah. Pada saat mati orang akan mengeluarkan kalimat itu. Karena Yesus pasti hidup. Yesus, orang mengatakan dia adalah Allah. Setelah Yesus bangkit dari kematian, hidup, orang berkata dia anak Allah. Setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, orang mengatakan dia anak Allah. Apalagi ketika dia datang ke dalam dunia, semua akan bersorak dan bertekuk lutut bahwa dia adalah Allah. Saudara yang berikutnya, saudara, apa yang terjadi? Kuburan terbuka, banyak orang kudus bangkit, saudara. Dan ini benar terjadi saudara. Orang mati bangkit pada waktu itu, pada saat Yesus mati. John Calvin di dalam tafsirannya mengatakan bahwa ini benar-benar terjadi, bukan kiasan, bukan alegoris. Dikatakan bahwa ini biasa terjadi di dalam perjanjian baru. Lazarus mati, bangkit.
Eutikus mati bangkit, saudara. Saudara, apa artinya? Ketika kematian Kristus, disitulah orang mati bangkit. Ini adalah suatu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu bukan berkat? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana ingin dikatakan bahwa coba kita lihat Yesus pada hari ketiga, dia mati, dia juga bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, akan dibangkitkan, akan hidup, mengalami tubuh yang mulia, akan masuk ke dalam kerajaan surga, akan hidup yang kekal, saudara. Inilah berkat, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita yang percaya tidak akan mati selama-lamanya. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus boleh bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar ini menjadi berkat bagi kita sekalian, saudara. Saudara, ini saya sampaikan yang terakhir. Ketika Martin Luther mengeluarkan dalil 95 dalil, waktu itu dianggap melawan kebenaran. Ternyata sampai hari ini kita katakan itu adalah kebenaran. Setelah Martin Luther mati, karyanya, tindakannya, pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup ini. Kita rindu, kita pada malam ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, karyaku setelah saya mati, tindakanku setelah aku mati, pikiranku setelah aku mati, saya rindu itu semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan, saudara. Biar Tuhan memberkati kita sekalian. Kita rindu sekali lagi, saudara, ketika Tuhan Yesus mati, kita dapat berkat. Kita beroleh datang ke hadirat Allah. Tidak ada gap, tidak usah ke Yerusalem, tidak usah bawa korban. Tuhan menunjukkan kasihnya ketika ada penderitaan yang semakin dahsyat. Kasihnya pun semakin dahsyat ketika kita mengikuti Dia, melayani Dia. Tuhan mengubah orang yang tidak percaya, mulai percaya. Kebenaran tetap kebenaran. Jangan pernah takut. Kematiannya memberikan pengharapan kepada kita, hidup yang kekal, masuk surga, mengalami sukacita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, malam ini di hari Jumat Agung kami boleh mengerti tentang kematian Kristus yang boleh membawa berkat kepada manusia, kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Kami yang percaya kepadamu bersyukur kepadamu. Tambahkan iman seperti itu ya Tuhan. Tanpa kematian, Tuhan, kami bisa melihat tidak ada keselamatan, tidak ada pengharapan, tidak ada yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Biar sungguh Tuhan, kami boleh tetap percaya kepadamu, tetap mengikut Engkau, melayani Engkau apapun tantangannya. Semakin dahsyat pergumulan penderitaan, semakin dahsyat kasih karunia Allah bagi kami. Kami tidak takut ketika kami melayani Engkau, percaya kepadamu ketika kami melakukan PI. Terima kasih Bapa. Semuanya itu kami bersyukur dalam nama Yesus.
Kami berdoa.